Baik, jadi inilah nilai dari keelektronegatifan suatu atom ya, yang berdasarkan Linus Pauling. Kalau kita cari HF, perbedaan keelektronegatifannya mana yang lebih besar, segolongan HCl, HI, HBr, HI sama OH. HF 4 kurang 2,1 apa? 1,9. Cl 2,9 dengan 2,1 0,8. HBr 2,8 sama 2,1 0,7. HI 2,2 dikurangi 2,1 0,1. OH 3,5 dikurangi 2,1 1,4. Nah, dari perbedaan keelektronegatifan Anda bisa tahu mana yang lebih polar di antara kelima ini adalah ini. Ya. Kemarin ada yang nanya, Pak, HF itu sebenarnya ionik atau kovalen sih? Kan dia non-logam dengan non-logam. Benar. Ini juga polar. Kenapa? Karena memang dia memiliki sifat ionik. Kalau kita lihat di sini, dari perbedaan keelektronegatifan dengan persen ionnya, kemungkinan besar dia mengion lebih besar. Ya. Kemungkinan ion yang lebih besar, misalnya 100% dia ionik, adalah contoh senyawa-senyawa ionik. Nah, kalau yang non-logam yang senyawa molekul, ternyata dia memiliki persen ionik yang hampir mencapai 50%. Paling tinggi adalah HF. Ya, bawahnya lagi itu lebih kecil lagi. Tapi setidaknya sekitar 20-an, 30-an, sampai di bawah 50% dia memiliki sifat ionik. Jadi kenapa HF itu bisa terurai dalam air? Karena tadi Anda bisa menjelaskan dari dari grafik ini bahwa HF ini adalah memiliki sifat lebih kecil 50% ionik, walaupun sejatinya dia kovalen. Polar. Nah, jadi kalau perbedaan keelektronegatifan tadi mendekati 0, dia kovalen, lebih besar dari 2 dia ionik, 0 sampai 2 dia kovalen polar. Nah, kalau Anda lihat di sini kenaikan perbedaan keelektronegatifan, kalau kovalen berarti memakai bersama elektronnya, ini pure murni kovalen. Kovalen polar ada transfer parsial elektron, ya misalnya Cl tadi ya, ada parsial negatif, ada parsial positif, dan ionik pasti ada yang serah terima elektron. Di sini Anda lihat CsCl, Cs itu logam, non logam adalah Cl, pasti dia ionik, polar. Kemudian H dengan S, dia memiliki perbedaan keelektronegatifan lebih besar dari 0, dia kovalen polar. Dan N dengan N, dia kovalen. Gitu ya. Which the following species has the least polar bond? Adalah yang C ya. Kenapa? Karena nilai keelektronegatifan, perbedaan keelektronegatifan kecil, sehingga dia cenderung polarannya rendah. Menggambarkan struktur Lewis adalah ini kesimpulan yang tadi saya sudah jelaskan. Gambar kerangka struktur molekul yang menunjukkan atom yang terikat satu sama lain. Atom paling kurang elektronegatif dipasang di tengah. Kedua, hitung total elektron valensi, tambah 1 elektron untuk tiap satu muatan negatif.
kurangi 1 untuk tiap satu muatan positif ya. Lengkapi semua elektron hingga memenuhi kaidah oktet kecuali atom hidrogen, dan jika struktur memiliki terlalu banyak elektron, bentuk ikatan rangkap pada pusat molekul bila diperlukan. Nah, di sini Anda bisa gambar struktur Lewis misalnya NF3. Elektron valensinya berapa, kemudian Anda bisa dapatkan struktur yang stabil ini dengan muatan formalnya 0, 0, 0, dan ini 0 ya. Nah, kepolaran itu sebenarnya bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah tadi perbedaan keelektronegativan. Kalau di SMA juga ada yang bilang kalau di atom pusatnya ada PeB itu pasti polar. Benar. Tapi menjelaskannya bagaimana, bukan hafalan. Ngerti ya? Nah, yang kedua adalah ada momen dipol. Ini secara kuantitatif. Momen dipol itu adalah berapa jumlah yang kaya elektron dan kelebihan elektron, yang mana yang lebih elektronegatif, jumlah muatan yang dikelilingi oleh atom berapa, apakah dia kelebihan atau kekurangan elektron gitu ya. Nah, itu bisa dihitung dari berapa momen dipolnya, ini bisa secara kuantitatif. Dan yang ketiga adalah dari resultan momen dipol. Resultan momen dipol itu dilihat dari elektron yang lebih kecenderungan ditarik oleh yang lebih elektronegatif. Jadi resultan itu menggambarkan arah kecenderungan elektron itu ditarik oleh atom yang lebih elektronegatif dan bisa mempengaruhi kesimetrisan dari struktur. Nah, kalau misalnya ini ya, kalau ini kan simetris ya, berarti tiga gini. Cuman di sini ada PeB. PeB sendiri, kalau kita bilang N itu adalah berhenti di orbital P, dia punya pasangan elektron yang berada di dalam orbital P tersebut kan ya. Makanya elektron bisa didapat di sini selama dia masih ada di ruang, bisa juga di sini, bisa juga di sini, selama dia masih di ruangan orbitalnya. Kecenderungan tarik menariknya lebih tinggi PeB. Jadi tarik menarik PeB lebih tinggi dibanding yang lebih elektronegatif. Jadi kalau saya bilang ini kanan, resultannya ini ke kiri, saya menghilangkan kan, saya tarik kanan ke kiri 0 dong ya. Sedangkan ini ke bawah dan ini ke atas dan dia sangat kuat. Resultan adalah penjumlahan kanan kiri habis, bawah ke atas, ini lebih ke atas, jadi resultannya ke atas, sehingga dia tidak simetris ya, dan dia berbentuk, kalau asimetris kita sebut polar, simetris dia non polar. Nah, karena dia ketariknya sangat kuat oleh PeB, sehingga ikatannya menjadi, sudut ikatannya jadi terbentuk membengkok dari yang seharusnya, mengecil, sehingga kita bisa lihat geometri molekulnya dia berbentuk trigonal piramid. CO32- contohnya juga ini adalah struktur yang memiliki elektron valensi 24 elektron ya. Nah, kalau ada rangkap dan gambarnya seperti ini memiliki resonansi ya. Bisa kayak gimana resonansinya, ke bawah ya. Ada 3 struktur resonansinya.
Anggap aja ini O. Jadi yang kesini lagi ya, satu lagi. Itu ya contoh. Nah, dengan adanya muatan formal, Anda bisa menentukan kemungkinan strukturnya dari kerangkanya juga. Bisa linear, bisa bentuknya cabang seperti ini. Anda cari muatan formalnya dari masing-masing kerangka yang mungkin ya. Dengan muatan formal itu semua atom pada suatu morfo harus sama jumlahnya dengan muatan morfo tersebut. Kita lihat muatan formal yang pertama untuk struktur CH2O. Di sini total jumlah elektronnya valensinya 12. Kalau Anda lihat di sini O sama C sama-sama masih memiliki muatan formal 1 plus 1 ini minus 1. Dan ini tidak mungkin terjadi juga karena ya elektron negatif harusnya bermuatan formal minusnya. Oke. Nah, kalau yang ini muatan formalnya di C-nya 0, gambarannya juga sama. Ya. Di H-nya juga 0. Di C-nya 0, di O-nya berapa? 0 juga ya. Tadi muatan formal. Muatan formal dan struktur Lewis. Untuk muatan molekul netral, struktur Lewis yang lebih sesuai adalah struktur yang tidak memiliki muatan. Struktur yang memiliki untuk molekul netral, struktur Lewis yang tidak lebih sesuai adalah struktur yang tidak memiliki, kan tidak ya, dia memiliki muatan formal mendekati 0 ya. Kemudian struktur Lewis yang dengan muatan formal yang lebih tinggi, yang tinggi lebih tidak sesuai dibanding struktur dengan muatan formal rendah. Kemudian pada struktur Lewis dengan distribusi muatan formal yang sama, struktur muatan formal negatif berada pada elektronegatif ya. Struktur Lewis CH2O, jadi yang bagus adalah ini. Nah, sekarang saya tanya, ada juga yang belum saya ungkap juga di sini, apa bedanya bilangan oksidasi dan muatan formal? Bilangan oksidasi dan muatan formal merupakan dua konsep yang saling berseberangan sebenarnya. Bilangan oksidasi merupakan muatan yang dihitung dengan pengandaian ikatan ion, misalnya Na plus, NaCl kan, AgCl, ini plus 1 kan, Cl minus 1. NaCl, iloksnya berapa? 1 minus 1. Bilangan oksidasi merupakan muatan yang dihitung dengan pengandaian ikatan ion. Kalau muatan formal dihitung dengan pengandaian ikatan kovalen murni. Jadi ini berasal dari ikatan kovalen murni, ya, baru dapat dihitung muatan formalnya. Kalau bukan senyawa ion dan bukan pula senyawa dengan ikatan kovalen murni, maka keduanya tidak menggambarkan muatan yang sebenarnya. Sebenarnya malah bukan muatan aktual ya. Bilangan oksidasi dihitung dengan pengandaian yang lebih elektropositif secara penuh menyerahkan elektronnya, dan yang lebih elektronegatif menerima elektronnya bulat-bulat. Jadi misalnya tadi NaCl terbentuk menjadi Na1 kan, Cl, ada satu yang kosong ya. Nah, dia bergabung Na-nya jadi plus dan Cl-nya jadi minus.
Jadi muatan formal dihitung dengan pengandian elektron ikatan, yaitu elektron yang digunakan bersama dibagi sama-sama rata di antara atom yang berikatan. Kalau bilangan oksidasi itu dengan pengandian yang lebih elektropositif, secara penuh menyerahkan elektronnya, dan ini kan dia diserahkan elektronnya. Dan yang lebih elektronegatif, yang lebih menerima elektron, bisa dengan elektron bulat. Dia menangkap elektronnya secara penuh ya. Muatan aktual dalam molekul yang berikatan kovalen polar umumnya berada di antara kedua nilai ekstrim. Bilangan oksidasi dan muatan formal, tentu pernyataan terakhirnya tergantung pada pilihan struktur yang benar pada penentuan muatan formal. Jadi yang bedanya bilangan oksidasi tadi ya. Kalau bilangan oksidasi dari muatan untuk senyawa ikatan ion ya, kalau ini dari kovalen murni dari yang berikatan. Dan resonansi adalah struktur Lewis yang sejumlah 2 atau lebih untuk satu molekul yang tidak bisa secara akurat diwakili oleh satu struktur Lewis. Nah, pengecualian aturan oktet ada 3. Yang pertama, oktet tidak lengkap. Oktet tidak lengkap ini kalau kita lihat ini muatan formalnya 0, muatan formalnya 0. Jadi memang dia tidak lengkap, tapi dia stabil. BF3 juga muatan formalnya tidak lengkap. Muatan formalnya pas. Muatan formalnya 0, ini stabil, tapi tidak memenuhi kaidah oktet. Ya. Kadang ada senyawa BF4- di sini. Jumlah elektron valensinya adalah ini 3 7 kali 28 tambah 3 31 32 elektron. Kalau Anda lihat di sini penggambarannya begini kan. Minus. Ini mana minus? Ini plus, malah yang di atom pusatnya yang ini 0, malah yang minus adalah di atom pusat, yang kelebihan elektronnya di atom pusat. Definisi apa yang membuat bahwa di atom pusat memiliki elektron lebih? Berarti si F dari penambahan, jadi dari yang sini yang di atas ini memberikan elektronnya ke atom pusat, jadi mendonorkan elektronnya ke atom pusat. Kan F kan seperti ini, tambah minus kan jadinya begini ya. Nah di sini dia masuk ke sini jadi ikatan dengan F kan. Nah kovalen yang membentuk ikatan kovalen di sini sehingga elektron muatan formal di atom pusat jadi bermuatan minus. Ini kovalennya kita sebut kovalen koordinasi. Kenapa? Karena awalnya dia stabil, kemudian tambahkan ada F masuk sehingga dia kelebihan elektron, sehingga F ini sebagai donor elektron dan dia membentuk ikatan kovalen koordinasi. Contoh yang lain juga adalah pengecualian atau oktet. Jadi Lewis ini tidak bisa kejadian-kejadian yang seperti ini tidak bisa menjelaskan, tapi dia stabil, senyawanya ada. Ini 0, ini 0 ya, jumlah elektron valensinya 11. Malah kalau kita tambahkan 1 elektron dia jadi tidak stabil, itu namanya elektron ganjil. Dan cenderung yang ini kita pembentukan senyawa-senyawa ini biasanya kita sebut sebagai elektron yang bisa bebas untuk bereaksi dengan yang lain karena dia sejatinya ingin mencari pasangannya nih. Dia radikal. Kemudian lebih dari oktet untuk kulit lebih dari 2, lebih besar dari 3 ya. Di periode lebih besar dari 2 dia oktet terkembang. Periode 3, 4 dan seterusnya ya. Oke. Jadi
dia bisa mengikat lebih dari 8 elektron, ini bisa 10, bisa 12 elektron. 10 misalnya PCl5. Nah, ya. PCl5 ini juga termasuk pengikatan 10 elektron di atom. Nah, ini Anda coba. Mungkin ini saya ganti yang SO2 ya. Ini juga bukan SO2 minus sebenarnya senyawanya. Saya ganti I 3 minus. Ya. Oke. Nah, kalau Anda kerjakan ini, Anda bisa sudah mengerti tentang struktur Lewis ya. Dan SF6 kita sudah bahas tadi, itu yang yang sebelumnya ya. Masih loading. N3-2 kita sudah tahu penggambarannya. Coba kita gambar I3 minus SO42 minus ya. Sama NO3 minus. Nah, kalau kita gambar N3 minus bagaimana? NO3 minus. Sebenarnya untuk NO3 minus penggambarannya mirip dengan CO3 2 min tadi. Jadi kalau kita gambar NO3 minus, elektron valensinya adalah 5, 6 kali 3 18, 19 tambah 5 4. Dia punya resonansi. Dan itu punya resonansi. Gitu ya. Jadi ada 3 struktur resonansi dan dia juga semuanya sama muatan formalnya dan stabil. Oke, ini sudah, ini juga sudah tadi ya. Sekarang kalau I3 minus, I itu di golongan 7 kali 3 21, 22. Kalau kita gambarkan ini sudah oktet, tambah lagi ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tambah lagi ini 11. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Muatan formalnya berapa? 0. Kemudian
2. 7 kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 minus. Ada penggambaran lain? Tidak ya, karena luar sudah open. Tidak bisa lagi untuk di apa-apakan dan mudah stabil. Nah sekarang SO42 minus. SO42 minus bagaimana? Gambarnya sebenarnya sama seperti Anda tadi gambar CH3CO CO3 2 minus atau SO42 NO3 minus tadi ya. SO42 minus jumlah elektron valensinya 6 tambah 24 30 32 ya. Sebenarnya kalau dikelilingi oleh O ini sudah cukup 32. Cuman S-nya ini dia berkembang, termasuk oktet terkembang ya, dan muatan formalnya juga ini semuanya minus. Ini 1 minus dan ini jadi plus 2 kan di tengah. Ini bisa dimasuki 2 PEB ini 0 dari atom O ya. Ini minus 1, ini minus 1, ini 0, ini 0. Oke. Ini gambar yang pertama. Ada berapa struktur resonansi? Coba. Bisa seperti ini. Saya gambar lebih ini aja ya, lebih dekat, tak terlalu besar yang di atas tadi. Bisa juga seperti ini. Tiga. Empat. Oke. Oke, mana lagi? Ini bisa ke bawah ya, bisa. Ke bawah juga bisa. Oke. Ini yang 5. Yang 6 di atas ya. Ada lagi. Nah, muatan formal yang minus ini
ini biasanya gabung dengan H ya. Ini bisa gabung ya dengan H. Jadi muatan komanya 0 ya, bisa dipakai berikatan dengan H. Jadi 0 jadi H2SO 4 ya. Jadi untuk sementara karena reaksinya SO2 SO4 minus, jadi seperti ini aja. Oke. Sudah. Kemudian kalau SF4O. SF4O jumlah elektron valensinya berapa? 6 tambah 6 12, 12 tambah 28 40. Jadi kalau kita gambar S O O F F F F, ada lagi di sini F lah, atau ini saya hapus ya. Enak emang gambar besar ya. Oke, ini muatannya mungkin 1, ini masih plus 1 ya kan, 40 ya, kurang F lagi ya, 1 2 3 4 5. Ini masih plus 1, yang lainnya udah 0. Ini kalau udah 0 udah jangan diganggu-ganggu lagi ya. Nah ini berarti ada masuk ikatan, jadi rangkap ya, jadi 0 jadi 0. Oke, jadi ini sudah, jadi ada satu kemungkinan dan itu stabil. Nah, menentukan kepolaran selain dari perbedaan negatifan juga bisa menentukan dengan momen dipol. Ini Anda lihat H dengan H, kemudian H dengan Cl, dia ada parsial positif, parsial negatif, lebih cenderung ingin menjadi transfer elektron, bukan pemakai bersama ya. The moment dipole quantitative measure of extent to which bond is polarized. Dipole moment dipole charge on ether and distance between them ya. Jadi muatan dikali jaraknya. Satuan dari momen dipol adalah dB. Kemudian 1 dB sama dengan 3,34 kali 10 coulomb kali meter. The size of dipole moment or the degrees of polarity in the bond depends on difference. Jadi momen dipol ini sangat berpengaruh, dan polaritas, tingkat derajat polaritas ditentukan oleh perbedaan abilities of bond atom to attract electron to themselves. Ikatan kovalen polar adalah cenderung memiliki parsial positif dan negatif ya, dan memiliki two poles and or two charge involved. Ini secara kuantitatif Anda bisa hitung jika muatannya besar, jaraknya besar, sehingga momen dipolnya akan besar ya. Dengan momen dipol ini Anda bisa lihat yang paling elektronegatif adalah HF, HCl, HBr, HI. Semakin momen dipolnya rendah, banyak ikatannya semakin besar ya. Kalau Anda lihat di sini momen dipolnya besar, banyak ikatannya jadi pendek gitu ya. Jadi momen dipol tinggi, bond lainnya
rendah. Karena spread by jari-jarinya tadi ya, size molekulnya, jari-jari antara atomnya ya tadi ya, HF ini dia punya perbedaan keelektronegatifan yang tinggi, sehingga panjang ikatan kovalennya biasanya dekat ya. Kalau perbedaan keelektronegatifnya rendah, jadi lebih panjang. Momen dipol atau molekul polar, tadi R adalah jarak antar muatan, Q adalah muatan, D ini adalah momen dipolnya. Jadi sebenarnya momen dipol itu kalau ada charge positif dan negatif ya, dia akan saling ada interaksi gitu ya. Makanya kita sebut sebagai interaksi molekul, interaksi dipol-dipol satu sama lain. Dan dari resultan dipol itu kita bisa lihat juga kesimetrisan juga ya dari suatu struktur. Kenapa momen dipolnya ini besar, ini momen dipolnya kecil? Kalau kita lihat resultannya, ini ditarik oleh yang N lebih elektronegatif, ini ditarik sama atas, ini lebih searah, arahnya semua ke atas kan. Sedangkan kalau ini ke bawah, 3 ke bawah, 1 ke atas oleh PeB, sama-sama punya PeB ya di atom pusat, tapi resultannya cenderung ke bawah dan lebih kecil. Kenapa? Karena ditarik lebih besar oleh PeB tadi, 3 lawan 1, tapi satunya besar, jadi tetap ke bawah ya. Sehingga resultan momen dipolnya kita bisa juga kalau secara kuantitatif Q kali R-nya ini lebih besar. H2O punya momen dipol, berarti dia polar, molekul polar. CO2 saling menghilangkan, tidak ada momen dipol, molekul non polar. SO2 ada momen dipol, molekul polar. Jadi ini cenderung tak simetris ya. Sedangkan CH4 misalnya ini non polar, simetris. Contoh lain adalah NH4+ juga ya. Ini NH4+, ini juga cenderung ketarik ke sini, sama kayak CH4 ya. Cuman dia harus dia bermuatan positif. Nah kalau yang dia bermuatan positif, kalau ada yang bermuatan, dia cenderung polar, dia bisa larut dalam air kan, membentuk kation dan anion. Jadi kalau dia molekul itu bermuatan, cenderung ke polarnya besar. Jadi bukan non polar, malah dia polar. Ini 64+ itu polar. Walaupun resultannya melihat dia non polar, tapi kan itu akibat ada elektron yang diambil, dilepaskan. BF3 memiliki momen dipol ya, arahnya berlawanan satu dan atas dan bawah. CH2Cl2, Anda lihat ini ditarik ke sini, ini H ya, ini H ditarik ke sini, tarik ke atas, ke bawah. Ini momen dipolnya sebenarnya dia ke atas ya. Ada momen dipolnya. Dan geometri ini sangat menentukan momen dipol tersebut. Dari geometri misalnya ini HF kan dia linear, negatif, positif, pasti ada momen dipol, dia ke atas, ke kanan kan, pasti besar. H2O juga memiliki momen dipol besar karena bentuknya yang bengkok, sehingga resultannya juga berpengaruh.
kan ya, jadi geometri ini sangat berpengaruh terhadap momen dipolnya. Ini contoh lain adalah NCO-. Anda dapat muatan formalnya, kerangkanya Anda sudah tahu. Nah di sini ini paling tidak mungkin, kalau yang ini mungkin, tapi yang lebih elektronegatif harus bermuatan minus. Jadi dia yang paling benar adalah yang pertama. Dan resonansi sebenarnya memiliki stabilitas lebih, jadi punya energi stabil untuk menstabilkan suatu struktur tertentu ya. Dan di Wenzen ini kan kalau kita tulis seperti ini, gambarnya seperti ini, dia juga bisa punya struktur Lewis seperti ini kan. Nah kadang kita gambarkan bulat kan, dia selalu beresonansi, elektronnya terdelokalisasi namanya, pindah-pindah dan memiliki muatan formal yang sama. Jadi dengan adanya resonansi sebenarnya dalam struktur itu membuat dia lebih stabil, extra stability ya, from resonance. Dan kalau Anda lihat di sini, teori Lewis menjelaskan ikatan H2 dan F2, semakin pendek ikatannya, energi disosiasinya juga akan besar. Ini akibat ada overlap antara orbital yang sama, yaitu orbital S dengan orbital S. Ini kalau Anda lihat kan H itu 1S1 ya. Kalau Anda lihat overlapnya begini kan, jadi dia kuat, pendek, dan butuh energi untuk melepas. Sedangkan F dia di orbital P, di 2P ya. Jadi kalau kita lihat ini F dengan F di orbital P dengan P, dia membentuk ikatan. Nah ini panjangnya lebih besar daripada H2 ya, karena juga orbitalnya kecil kan ya, orbitalnya S, energi disosiasinya lebih pendek. Di sini nanti akan Anda belajar tentang teori VCPR, tentang geometri molekul dan ikatan valensi yang terbentuk sebagai akibat pemakaian elektron dari overlap. Jadi overlap itu seperti yang tadi, misalnya F dengan F, dia di orbital P terakhirnya ya. Nah di sini namanya overlap, jadi pemakaian bersama elektronnya dalam spin yang berlawanan, tumpang tindih atau overlap ya. Kemudian juga yang tadi saya sudah jelaskan adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi berarti dia memiliki elektron bebas, misalnya di atom pusat atau di atom tertentu punya pasangan elektron, dan elektron punya elektron yang banyak, dia bisa mendonorkan elektronnya membentuk ikatan. Kadang di SMA ada buat panas seperti ini, ada juga. Karena ini sebagai atom pusat, dia muatan formalnya minus. Seperti itu. Ini tadi energi ikat nggak dibahas ya. Ini akan dibahas di termodinamika. Berarti karena hubungannya sama delta H, sebenarnya energi ikatan itu kan ikatan di reaktan dikurangi energi ikatan di produk, atau energi pemutusan dikurangi energi ikatan pembentukannya. Tapi itu dari energi ikatan itu selisihnya itu dilepaskan atau dibutuhkan dalam bentuk energi panas. Coba Anda lihat ini, SF3 minus, NO3 minus, O3 sudah NOCl F, dimana
3 minus kita buat dulu. Jumlah elektron valensinya adalah 21 6 28. Ada S F F. Oke. Ini 24 26 28. Oke. Ini muatan forward 0, ini 0, ini 0, ini 0. Stabil. Ada di internet dia begini kan. Ini 0, ini jadi minus 1. Ini jadi 3, 4, 0 juga. Cuman ini kan aturannya harus di luarnya oktet kan. Jadi F-nya ini jadi tidak oktet kan. Ya, ini tidak boleh. Ini sudah stabil seperti ini. SF3. Sorry. Ini 0, 0, 0. 6. Ah, ini 1. Ya. Jadi kalau min 1 ada kemungkinan dia S-nya ini kelebihan elektron, sehingga mungkin ada yang mendonorkannya jadi kovalen koordinasi. Tidak apa-apa, jadi S-nya atau pusatnya bermuatan. Kalau F2IO2, kalau F2IO2 elektron valensinya berapa? F itu 7 kali 2 14 tambah 7 21 tambah 12 21 tambah 12 23 24 ya. Pusatnya adalah I, ada F, ada F, ada O, ada O. Ini oktetkan di luar 24 sudah 8 kali 4 kan. Nah sekarang muatan formalnya 0 0 ini 1 ini plus pasti plus 3 ya. Sorry 7 kurang 4 kan. Plus 3 ya. Coba O12 itu salah tadi ya. 34 24 sorry. Jadi kan di sini 38 1 2 3 4 4 kali 1 2 3 4 8 kali 4 32 ya, kurang 1. Oke. Ini jadi 7 kurang 4 kurang 2 plus 1 kan. Oke. Ini minus, oke. Nah, ini bisa membuat rangkap salah satunya. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7. 0, 0. Ini lebih stabil ya. Oke, jadi ini sudah jelaskan. Kemudian kalau NaCl
penggambarannya bisa lebih variatif. Ini kalau NOCl jumlah elektron valensinya berapa? 5 tambah 6, 11 tambah 7, 18. Nah, ini mana yang lebih elektronegatif? Bisa N-nya, bisa Cl. Kenapa? Karena masih ada yang lebih elektronegatif daripada Cl kan. Oh, ini bisa seperti ini. Ini penggambaran pertama. Saya bisa gambar seperti ini. Biar dia oktet ini ke sini. Nah, dan yang kedua bisa saya gambar seperti ini. Bisa ini. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Oh, nggak bisa ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Kurang ya. 1 di sini. Oke. Bisa juga 1 di sini. 9 ya. Nah, ini muatan formalnya sekarang. 7 kurang 0, 0, 5 kurang 2 kurang 3, 0. Wah, ini udah stabil. Oke, ini 7 kurang 4 kurang 2, 1. 5 kurang 2 kurang 3, 0. Totalnya ini pasti punya 1. Oke. Kalau ini yang ketiga, bisa gambarnya seperti ini. Ya, bisa juga yang keempat gambarnya adalah 1, 7 kurang 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 kurang 2, 5, 5 kurang 3, plus 2. Oh, lebih parah ya. 5 kurang 6, min 1, min 2. 5 kurang 6, min 1, ini min 2. Min 0. Oke, 5 kurang 4, min 2. 7 kurang 2 kurang 3, 5, 6, 5, 4, 3, 2. Min 1. Ya. 25 kurang 4, min 1 ya. Jadi kalau Anda lihat di sini muatan formalnya ini lebih kurang stabil ya. Jadi yang stabil yang nomor 1, 5 kurang 6 kurang 1, 7 kurang 2 kurang 3 plus 2 ya. Oke. Sedangkan kalau asam fosfit H3PO 3 ya. Ada gambar elektron valensinya gimana? 5, 6 kali 3, 18. 18 tambah 3, 21, 45, 26 ya.
sekarang penggambarannya gimana? Kalau yang biasa ada gambarnya seperti ini kan. Ada H. Bisa gambar seperti ini. Ya, ini kan 0 ya. Ini 0. Ini ada 1 di sini. Ini juga 0, 0, 0, 0, dan 0. 1, 2, 3, 4. Tapi kan sejatinya P itu memiliki perluasan, dia berada di periode 3. Jadi distribusi elektronnya bisa berbentuk oktet terkembang. Oke. Sehingga dia punya struktur Lewis sebenarnya, resonansi. Ya. Jadi kalau ini jadiin soal ujian pasti Anda pikirnya P itu udah berikatan kaidah 8 elektron aja. Padahal enggak. Jadi struktur Lewisnya untuk resonansinya bagaimana? Jadi dia mengalami penataan ulang untuk dia bisa lebih dari 8 elektron, dia membentuk seperti ini. Dan hanya ada 1 di sini. Sehingga ini 0, 0, 0, dan dia juga ada jadi 10 elektron kan. Ya. 1, 2, 5 kurang 5, 0, ini 0. Resonansinya yang lain ya tinggal pindah saja rangkapnya. Nah, saya pindahin di sini. Bisa lagi yang lain. Gitu, taruh di sini aja. Oke. Di atas aja. Boleh. Seperti ini. Pindah atas, bawah, kiri, kanan. Oke, ini Anda coba dikerjakan ya. Cl2O sudah saya jelaskan. H2C2O4 coba kita gambar. Nah, valensinya adalah 6 kali 4, 24. 24 tambah 12 24 tambah 8 tambah 2 ada 34 elektron. Kalau Anda gambarkan sini C, sini O, sini O, O, di sini O kan ya. Petkan dulu di luar. Nah, oke, masih 32 nih. Ada H2-nya ya. 1, 2, 3, 4 kali 2, 8 kali 4, 32 ya. Di sini hanya bisa ya 2
O kan 6. O itu 6 ya. 24 tambah 8 tambah 2 34 kan ya. Sebenarnya udah ini 1 2 3. Kalau misalnya ada H ini ya begini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 kali 2 34 kan ya. Sudah. Nah sekarang muatan formalnya ini 0 yang udah terikat dengan H itu lebih stabil ya. Nah ini bisa membuat rangkap karena ini plus 1 juga plus 1 kan, ini masuk ke sini jadi 0 0 0 0. Ini kalau nggak ada H-nya ini jadi resonansi. O nya bisa pindah ke sini ya, bisa pindah ke sini ya, bisa pindah kedua di sini, jadi bisa resonansi kalau dia C2O4 2 minus ya. ACN ini 1 2 3 4 5 C itu 4 5 9 N itu 5 tambah 1 10 kan seperti ini. Cl2O juga sudah. Kalau Cl2O kan begini ya. Ya jadi ini sini ya CLF4 plus elektron valensinya 7 kali 4 28 7 kali 5 aja berarti 35 kan, kurang 1 34, jadi harus berpasangan. Ini 32 tambah 1 CLF 4 plus. Ini semuanya 0, ini 0, muatan formalnya 0 0 1 2 3 4 plus 1 ya, seperti itu. ASO 3 minus. Nilai elektron valensinya itu adalah 6 kali 3 18 ya. Ini totalnya adalah 26. Ini kan 26. Ini 1 35. Nah, ini oke. 1 2 sudah. Urutkan kenaikan energi kisi. Terus urutkan kenaikan energi kisi pada senyawa oksida. 3 4 saya lewat dulu. Nah, kalau 5 ini Anda bisa lihat dari resultannya. Ini
non polar. Ini Si6 sama dengan Sf6, ini juga non polar. Ini kan 3 ke atas, itu kita gambarkan begini. Banyak lah. Ya, 3 ke atas sama 3 ke bawah kan. HCN polar. Lihat aja resultan ini. Sini kan. CO2 non polar. Ini pasti polar. Na-3 pasti polar. Kenapa? Na adalah logam. Jadi dia terbentuk dari senyawa ikatan ionik ya, senyawa ion. Bipolar. Oke. Nah, nomor 3 kita jawab. Energi kisi kita simbolnya O atau delta H, itu kan K atau bilang lama Q kali R. Jadi dilihat R-nya semakin kecil, Q-nya semakin besar ya. Kalau Anda lihat NaF-nya, jari-jarinya bagaimana? Ternyata Na sama F dari periode kedua jari-jarinya lebih kecil ya. CaCl2 periodenya 4 sampai 3 tapi muatannya besar, ini 2 plus minus. CDS sama muatannya besar tapi periodenya lebih besar juga. K plus ini muatannya kecil, periodenya besar. Jadi urutannya ini yang pertama, kedua, keempat. Ini energi kisinya paling ini. Ini bukan Na2F. Kemudian untuk MgO, kenaikan energi kisinya Anda lihat dari jari-jari ionnya. Mg2 plus Fe, tinggal Anda lihat posisi Mg dengan Fe. Mg lebih besar jari-jarinya daripada Fe ya. Pb lebih besar jari-jarinya daripada Fe dan Mg. Hg lebih besar jarinya dari Pb, Fe dan Mg. Sehingga energi kisinya juga semakin besar jari-jarinya, semakin kecil energi kisinya. Ini tadi mau kovalen, non polar pure kovalen, polar kovalen, dan ionik juga termasuk polar. CCl4 dia non polar, Si6 dia non polar, CO2 juga non polar, HCN polar. Tadi sudah dijawab ya. Oke, terima kasih.